Mengapa orang sulit untuk percaya Tuhan Yesus Kristus? Ini adalah satu pertanyaan yang datang kepada saya. Saya membuat video ini ya sebagai jawaban, sebagai pembelajaran juga bagi saudara. Saya percaya, saya tahu bahwa banyak orang yang akan melihat video ini. Ya, entah itu orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus ataupun yang belum percaya. Yang terpenting di sini pasti ada banyak orang yang melihat. Makanya saya berdoa melalui video ini, biarlah video ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Bukan videonya yang menjadi berkat, tapi firman Allah. Firman Allah yang saya sampaikan melalui video ini, inilah yang menjadi berkat bagimu kalau engkau buka hatimu, ya. Dan hari ini saudara, hari ini saya akan menjawab. Saya Uncle Mandil. Uncle Mandil ini adalah seorang Kristen, ya, iman yang bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Dan jawaban Uncle atas pertanyaan yang datang kepada saya, mengapa orang sulit untuk percaya Tuhan Yesus Kristus? Jawaban saya yang pertama adalah orang sulit untuk percaya Tuhan Yesus Kristus karena orang itu tidak menyadari di dalam hidupnya ada roh, ada jiwa. Selama orang itu tidak menyadari bahwa hidupnya ada roh, ada jiwa, maka orang itu sulit untuk datang kepada Yesus Kristus. Kalau orang-orang hanya memahami, mengetahui bahwa hanya ada fisik saja pada dirinya, maka orang itu akan gagal untuk datang kepada Yesus Kristus. Sulit karena tidak akan pernah fisik ini memahami, tidak akan pernah fisik ini untuk mengerti, menyadari tentang Tuhan. Tidak. Yang bisa menyadari tentang keberadaan Tuhan adalah rohmu. Jadi selama engkau tidak menyadari bahwa dalam hidupmu ada roh, dalam hidupmu ada jiwa, maka engkau sulit untuk datang kepada Yesus Kristus. Kalau saya buka dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di mana dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Apanya yang dibentuk? Fisiknya. Dari mana bahannya? Debu tanah. Dan Tuhan mengembuskan napas hidup. Dan Tuhan Allah mengembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia itu. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika dibentuk dari debu tanah fisik ini, maka belum dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Kapan menjadi makhluk yang hidup? Ketika diembuskan napas hidup. Napas hidup inilah yang bisa kita artikan sebagai roh manusia itu. Roh manusia itu. Jadi manusia itu mempunyai roh. Dan roh yang dihembuskan, napas hidup yang dihembuskan dalam diri manusia, maka di sana juga ada jiwanya. Jiwanya itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, khususnya ayat yang ke-6. Di sana menunjukkan bahwa jiwa manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak itu ada ketika napas hidup itu dihembuskan dalam hidung manusia itu. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa tidak ada roh jiwa dalam diri kita, kita akan sulit untuk percaya. Sulit sekali. Ya, ini jawaban dari Uncle. Yang kedua, mengapa orang sulit untuk percaya Tuhan Yesus Kristus? Karena orang tersebut ya tidak termasuk domba-domba Kristus.
nggak termasuk domba-domba Kristus. Apa artinya domba-domba Kristus? Artinya tidak termasuk orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nggak termasuk miliknya Kristus. Kenapa? Karena yang termasuk dalam domba-domba Kristus, milik Kristus, itu pasti akan mendengarkan suara Kristus. Itu pasti akan mengikuti Yesus Kristus. Dan orang yang percaya mengikut Yesus Kristus, mendengarkan suara Kristus, dialah yang mempunyai hidup yang kekal selama-lamanya. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ya, pasal 10 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tuh. Jadi yang termasuk domba-domba Kristus itu mendengarkan suara Kristus dan mengikuti Kristus. Jadi orang yang nggak mendengarkan suara Kristus, orang yang nggak mengikuti Kristus, dia bukan termasuk domba-domba Kristus. Dan Yesus Kristus tidak mengenal mereka yang tidak termasuk domba-domba Kristus. Kalau kita baca ya, Yohanes 8 ayat 37. Berikutnya, kenapa orang sulit untuk percaya Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 8 ayat 37 saya akan bacakan. Karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi, kenapa orang sulit untuk percaya Yesus Kristus? Karena firman Kristus tidak mendapat tempat di dalam orang tersebut. Dalam rohnya nggak mendapat tempat. Tidak ada ruang, istilahnya gitu. Tidak ada ruang. Tidak ada ruang. Jadi kalau tidak ada ruang, berarti tidak tersedia. Tidak dibiarkan bekerja firman Kristus itu dalam roh orang tersebut, dalam diri orang tersebut. Jadi tidak akan bisa saudara percaya, sulit bagi saudara untuk percaya kalau firman Kristus tidak mendapat tempat dalam rohmu, dalam hidup, dalam hati. Jadi hati di sini berbicara roh. Jadi tidak mendapat tempat dalam rohmu. Sulit saudara, sulit. Mau seperti apapun engkau mau belajar, mau engkau gali Alkitab. Ya, orang-orang yang di luar Kristus yang menggali Alkitab, engkau tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Sangkamu engkau mempunyai mendapatkan hidup kekal dari kitab suci yang kau baca, enggak. Hanya orang yang termasuk domba Kristus, yang mendengarkan suara Kristus, yang mengikut Kristus, firman Kristus mendapat tempat di dalam hati orang itu. Hanya itulah yang mempunyai hidup yang kekal. Makanya kenapa sulit? Karena engkau tidak menyadari ada roh jiwa dalam hidupmu. Mengapa sulit? Karena engkau tidak termasuk domba-domba Kristus. Mengapa sulit? Karena engkau tidak menyediakan firman Kristus dalam hatimu. Tidak menyediakan tempat. Firman Kristus tidak mendapat tempat dalam hatimu. Jadi ini jawaban dari Uncle Mandil. Jadi tugas kita, saya Uncle Mandil, sebagai orang Kristen, orang yang iman bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus yang datang kedua kalinya. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran, kabar baik Yesus Kristus. Tetapi tugas saudara ya yang belum percaya, buka hatimu. Biarkan firman itu mendapat tempat dalam hatimu. Ya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin.